Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Martadia dari kelas 1G D4 Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Jadi, rekonsiliasi bank adalah analisis, pencocokan, serta penyesuaian informasi dan jumlah saldo kas antara yang dilaporkan dalam rekening bank dengan laporan yang ada di perusahaan. Tujuan dari rekonsiliasi bank yaitu, yang pertama, untuk mengecek ketelitian pencatatan, yang kedua, sebagai internal control, kemudian untuk memvalidasi informasi klien atas pembayaran yang telah dilakukan, dan yang terakhir adalah untuk memeriksa kesalahan dalam pencatatan. Transaksi-transaksi yang perlu dilakukan dalam rekonsiliasi bank adalah, yang pertama, deposit in transit, yaitu cek atau uang tunai yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dicatat oleh bank. Kemudian ada outstanding check, yaitu cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran, tetapi penerima cek belum menguangkan ke bank. Kemudian ada cek kosong atau NSF, yaitu cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tetapi tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut. Lalu ada biaya administrasi bank, yaitu biaya yang dikenakan oleh pihak bank kepada perusahaan atau nasabah. Kemudian ada pendapatan bunga, yaitu pendapatan yang diberikan bank kepada pihak nasabah. Lalu ada transfer dana elektronik, yaitu setoran dan pembayaran yang dilakukan perusahaan melalui bank. Lalu ada bank error, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan yang terakhir ada inkaso, layanan yang dimiliki oleh bank untuk membantu perusahaan menagihkan piutangnya. Berikutnya ada contoh kasus pengerjaan rekonsiliasi bank. Rekening bank untuk PT Unggul Pratama per 30 Juni 2015 menunjukkan saldo sebesar 9.293.110. Seluruh penerimaan kas disetorkan setiap hari melalui transfer uang. Catatan akuntansi menunjukkan rangkuman data sebagai berikut untuk penerimaan dan pembayaran kas selama bulan Juni. Saldo kas per 1 Juni sebesar 3.943.500. Jumlah penerimaan kas selama bulan Juni sebesar 28.971.600. Jumlah cek yang dikeluarkan selama bulan Juni sebesar 28.388.850. Apabila dibandingkan antara rekening bank dengan catatan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, maka ada beberapa informasi yang perlu dicocokkan, yaitu antara lain, yang pertama, setoran sebesar 1.852.210 merupakan penerimaan pada tanggal 30 Juni yang tertunda pencatatannya dalam rekening bank. Yang kedua, cek ditarik sebesar 139.000 salah dibebankan oleh bank menjadi sebesar 157.000. Cek yang belum diuangkan sejumlah 5.265.270. Sehingga saldo kas menurut rekening bank adalah sebesar 9.293.100. Dicatat setoran tanggal 30 Juni yang belum dicatat oleh bank adalah sebesar 1.852.210. Kemudian akan ada kesalahan bank mencatat cek sebagai 157.000 yang seharusnya 139.000. Kemudian dalam rekening bank akan dicatat 18.000. Sehingga nantinya akan menghasilkan nominal sebesar 11.163.320. Lalu nanti akan dikurangi dengan cek yang belum diuangkan sebesar 5.265.270. Kemudian akan ditemukan saldo yang telah disesuaikan pada rekening bank sebesar 5.898.050. Yang keempat, bank telah menerima pembayaran wesel tagih PT Unggul Pratama sebesar 1.030.000. Nilai yang tercantum pada wesel tagih adalah 1 juta.
Cek senilai 370.000 dikembalikan dalam rekening bank. Telah dicatat dalam perusahaan menjadi 730. Cek tersebut merupakan pembayaran utang kepada CV Sejati atas pembelian perlengkapan kantor. Kemudian yang terakhir ada beban administrasi bank selama bulan Juni berjumlah 18.200. Sehingga saldo kas menurut catatan perusahaan akan ditulis atau akan dicatat sebesar 4.526.250. Kemudian ditambahkan dengan pembayaran wesel tagih yang diterima oleh bank termasuk dengan bunganya sebesar 30.000. Jadi totalnya sebesar 1.030.000. Kemudian akan ditambahkan juga dengan kesalahan dalam mencatat cek sebesar 360.000. Sehingga nantinya akan mendapatkan nominal sebesar 5.916.250. Kemudian nominal tersebut akan dikurangi dengan beban administrasi bank sejumlah 18.200. Saldo yang disesuaikan pada catatan perusahaan adalah sebesar 5.898.050. Apabila saldo kas menurut rekening bank dan saldo kas menurut catatan perusahaan dijadikan satu, akan menghasilkan rekonsiliasi bank sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa saldo yang disesuaikan antara rekening bank dengan catatan perusahaan sama atau seimbang. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.